Saat ini ada sosok gaib yang sedang menatapmu, meniru gerakanmu dan membisikkan dosa tepat di telingamu. Dialah Corin, kembaran yang lahir bersamamu. Namun, tahukah kamu, setiap malam ia pergi ke tengah samudra luas, menuju singgasana megah di atas air untuk melaporkan semua kelemahanmu langsung di hadapan iblis. Di balik tirai alam malakut, setiap manusia lahir dengan pendamping dari golongan jin yang disebut Corin. Ia bukan sekadar bayangan, ia adalah pengamat yang mencatat kelemahanmu. Jauh di tengah samudra yang tak terjamah manusia, berdiri sebuah istana megah di atas air, pusat komando iblis. Di sanalah para Corin berkumpul untuk menyetorkan laporan tentang sejauh mana mereka berhasil menyesatkan anak cucu Adam. Hari ini kita akan mengintip bagaimana Corin bekerja dan bagaimana iblis memimpin birokrasi kegelapan dari singgasana samudranya. Sejak tangisan pertama bayi pecah ke dunia, di saat itulah ia tercipta, bukan dari rahim manusia, melainkan dari hembusan kegelapan alam malakut. Dia adalah Corin, kembaran gaib yang diciptakan sebagai ujian bagi setiap Bani Adam. Sosoknya adalah refleksi gelap dari dirimu sendiri. Ia tidak memiliki raga tetap, melainkan asap hitam yang mengalir dalam pembuluh darah. Bersembunyi di balik detak jantung, ia tidak pernah tidur, tidak pernah letih, dan selalu terjaga saat kau terlelap. Tugas tunggalnya dimulai sejak detik pertama kehidupanmu, mengamati setiap inci kelemahan dan mencatat segala pintu masuk menuju jiwamu yang murni. Corin tidak menyerang dengan pedang atau api, melainkan dengan kelembutan yang mematikan. Bisikan, ia adalah suara asing di kepalamu yang kau kira adalah pikiranmu sendiri. Saat kau hendak bersujud, ia membisikkan rasa malas. Saat kau melihat kemaksiatan, ia melukisnya dengan warna-warna indah di matamu. Ia menanamkan bibit keraguan, kecemasan akan masa depan, dan amarah yang meledak tanpa alasan. Corin memanfaatkan nafsu manusia sebagai jembatannya. Ia adalah provokator internal yang tahu persis kapan waktu terbaik untuk menjatuhkan mentalmu, membuat yang benar terasa berat dan yang salah terasa begitu memikat. Ketika kegelapan malam menyelimuti bumi dan manusia mulai terlelap dalam mimpi, para Corin yang telah berhasil menyesatkan tuannya akan pergi melesat. Mereka terbang membelah cakrawala, melintasi gurun dan gunung, menuju satu titik koordinat yang paling ditakuti, tengah samudra yang tak terjamah. Di sanalah pertemuan rahasia dilakukan. Ribuan entitas asap hitam berkumpul, menciptakan awan gelap yang memancarkan energi negatif yang pekat. Mereka membawa laporan tentang pengkhianatan manusia terhadap Tuhannya, tentang rumah tangga yang hancur karena ego, dan tentang iman yang mulai luntur akibat tipu daya dunia. Di tengah samudra yang airnya mendidih dan ombaknya setinggi gunung, berdirilah struktur yang menantang akal manusia, istana iblis. Bangunan obsidian ini terapung megah di atas permukaan air tanpa menyentuh dasarnya. Menara-menaranya runcing menembus awan merah, dikelilingi oleh petir abadi yang menyambar-nyambar. Arsitekturnya penuh dengan ukiran penderitaan dan simbol-simbol kegelapan. Tidak ada kehidupan di sini, hanya aura api dan dingin mencekam.
Inilah pusat komando birokrasi kegelapan, sebuah benteng kesombongan tempat iblis mengatur strategi besar untuk memastikan seluruh umat manusia binasa. Di aula utama yang luas, iblis duduk di atas singgasana yang terbuat dari tulang dan logam terkutuk. Matanya yang merah menyala menatap dingin ke arah kerumunan Qorin yang bersujud di hadapannya. Satu persatu mereka memberikan kesaksian. "Aku telah membuat suami itu menceraikan istrinya," ucap salah satu Qorin. Iblis tersenyum. Sebuah pemandangan yang mengerikan. Bagi iblis, laporan tentang rusaknya ikatan suci dan jatuhnya harga diri manusia adalah musik yang paling merdu. Ia memberikan penghargaan bagi mereka yang paling cerdik dalam memanipulasi hati sambil merencanakan serangan yang lebih besar untuk esok hari. Namun di sudut aula ada Qorin yang gemetar ketakutan. Ia gagal. Tuannya adalah seorang hamba yang lisannya tak henti berzikir dan hatinya terpaku pada ilahi. Setiap kali Qorin mencoba membisikkan dosa, cahaya iman sang manusia membakar sosoknya hingga ia mengecil dan lemah. Iblis bangkit dari singgasananya. Aura api hitam meledak dari tubuhnya, membuat seluruh istana bergetar. Kemurkaan iblis bukan karena kegagalan kecil, tapi karena ketakutannya bahwa masih ada manusia yang tak bisa ia sentuh. Ia memerintahkan pasukan setan untuk membantu Qorin yang gagal tersebut memulai pengepungan mental yang lebih keji. Pertarungan sesungguhnya terjadi di dalam kalbu. Saat Qorin mencoba menyusupkan rasa sombong, hamba yang beriman itu segera bersujud dan beristighfar. Di alam gaib terlihatlah benturan energi yang luar biasa. Setiap zikir yang diucapkan manusia menjadi perisai cahaya yang memantulkan serangan asap hitam Qorin. Iblis melihat ini dari cermin air di istananya dan merasa terhina. Ia sadar bahwa meski ia memiliki istana megah dan ribuan pelayan, ia tak akan pernah bisa menguasai hati yang telah diisi oleh cahaya Tuhan. Inilah kelemahan terbesar birokrasi kegelapan, ketulusan manusia yang berserah diri sepenuhnya. Iblis berjalan menuju balkon istananya yang menghadap samudra luas. Di bawah langit yang bergejolak, ia mengangkat tangannya dan bersumpah akan terus memburu manusia dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Baginya, setiap detik adalah waktu untuk berperang. Ia tidak akan membiarkan satupun keturunan Adam masuk ke surga dengan tenang. Para Qorin dikirim kembali ke daratan dengan instruksi baru. Gunakan kesedihan, gunakan kemiskinan, dan gunakan kesombongan ilmu untuk menjatuhkan manusia. Perang tak kasat mata ini akan terus berkecamuk di dalam dada setiap manusia hingga sang kakala kiamat ditiupkan nanti. Sahabat, Qorin adalah bayangan yang tak akan pernah meninggalkanmu hingga ajal menjemput. Ia mengenal setiap celah di hatimu, setiap memori yang kau simpan, dan setiap rasa takut yang kau sembunyikan. Namun ketahuilah bahwa kekuatannya hanyalah sebatas bisikan, bukan paksaan. Ia akan menjadi lemah, kurus, dan tak berdaya saat kau membasahi lisanmu dengan asma Allah. Istana iblis di tengah samudra itu mungkin terlihat kokoh, namun ia akan runtuh di hadapan ketulusan doa seorang hamba. Jangan biarkan kembaran gaibmu menang saat melaporkan dirimu. Jadikanlah ia saksi bahwa kau adalah hamba yang selalu berjuang kembali pada cahayanya.